Nah, oke, silakan Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bincang-bincang ya. Jadi bincang-bincang itu mungkin teman-teman bisa lebih aktif ya. Jadi bukan ceramah, tapi ini lebih ke arah bincang-bincang gitu. Bincang-bincang ini tapi bincang-bincangnya terarah. Kita akan memfokuskan perbincangan ini untuk apa ya? Sebenarnya bukan untuk apa istilahnya itu saya merasa tidak semakom dengan penulis buku ini gitu. Jadi tidak semakom dengan Maulana Syekh Muhammad Ali Hanafiah, bukan makom saya di sini, belum makom saya, tetapi saya menyukai buku ini gitu. Jadi ini itu bukan, jangan dianggap sebagai istilahnya review ahli ya. Jadi bukan review ahli, tetapi ini kita maknai sebagai review dari orang yang pembaca, ya, sebagai review pembaca yang mungkin bisa jadi ya mendapatkan kesulitan dalam memahami, terus mendapatkan pencerahan, tapi tentu saja pencerahan dari sisi pembaca, ya, bisa jadi itu makomnya atau levelnya berbeda dengan pencerahan yang dialami oleh penulisnya, beliau. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini mohon kita pahami di situ kedudukannya gitu. Jadi saya review dari perspektif seorang penggemar beliau, ya, penggemar beliau, seorang pembaca buku beliau, ya. Dan memang buku ini saya mulai kenal tuh kalau nggak salah tahun 2009 apa 2010 gitu. 2009, 2010, yaitu saya dalam waktu itu bangkrut ya, depresi, bangkrut, udah nggak punya uang sama sekali, nggak punya pekerjaan, terus yes gitulah, landang ya, lontang-lantung nggak jelas gitu. Ya numpang tidur di kosan teman yang dekat rel kereta gitu. Lalu menemukan buku ini gitu. Jadi sepertinya saya menemukan buku ini dulu daripada buku Hawkins gitu. Buku ini judulnya itu apa ya? Waktu itu mungkin tidak lazim ya buku seperti ini di dunia pengembangan diri Indonesia kan. Tidak lazim. Tapi menurut saya, dalam pengalaman saya, buku ini itu nggak ada tulangnya. Daging semua gitu. Daging semua. Dan buku ini itu isinya, dia berupa kayak puisi gitu ya. Kayak puisi yang merupakan tuh sirih. Sirih itu semacam rahasia batin yang dituliskan gitu. Jadi rahasia batin kalam ilahi ya. Jadi rahasia batin yang beliau tuliskan, yang sebenarnya isinya itu berupa pendidikan rohani ya, pencerahan rohani gitu. Jadi buku puisinya ini puisi yang ditujukan untuk mencerahkan rohani gitu. Seperti itu. Jadi ini buku bukan buku seperti buku Hawkins yang ditulis secara deskriptif. Mungkin ini karya sastra ya. Karya sastra. Bukan ditulis dengan abstraksi yang panjang gitu ya. Enggak. Ini potongan-potongan semacam menu ya, menu untuk pejalan rohani gitu. Dan tentu saja membaca buku ini tidak perlu urut. Saya waktu itu kalau
lagi pusing, lagi teringat dengan hal-hal yang menyakitkan, saya buka buku ini di halaman manapun ya. Jadi saya buka halaman manapun dan itu saya merasakan bahwa saya terhubung kembali dengan yang ilahi gitu. Jadi itu manfaatnya membaca buku ini, ada perasaan bahwa Tuhan itu hadir nyata. Ya, toh? Jadi ada perasaan bahwa hadir nyata. Tuhan tuh langsung hadir di dalam kehidupan kita. Itu kan yang penting ya. Kita kan menempuh jalan motivasi itu untuk apa sih? Kan untuk merasakan, untuk kuat gitu. Dan buku ini menyajikan sumber kekuatan yang lain gitu. Tidak seperti sumber kekuatan yang kita pelajari di motivasi gitu. Ya, sumber kekuatan yang lembut, yang kokoh, yang bukan hasil induksi sugestif, ya toh? Jadi sumber kekuatan yang tumbuh dari dalam diri kita. Jadi perlu teman-teman bahwa perasaan kuat itu bisa jadi hasil induksi sugestif yang dari eksternal. Tapi ada juga sumber kekuatan yang otentik yang tumbuh dari dalam dasar batin kita. Gitu. Jadi buku Here I Am itu memberitahu kita ada sumber kekuatan dalam batin kita yang sifatnya unlimited, dan buku ini bisa memicu, bisa menjadi pemicu awal, memantik kesadaran kita untuk menemukan sumber tadi gitu. Ya inilah saya katanya. Itu pengantar bukunya. Gitu. Jadi teman-teman, ini buku motivasi level advance. Buku yang tidak hanya motivasi ya, tetapi bersifat transformatif mendalam. Transformatif mendalam gitu. Dan cara membacanya itu simple, tidak perlu dibaca dari A sampai Z. Buka manapun, baca, dan ini buku dia dua versi. Ada dua versi ya, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi bilingual. Dan buku ini di luar negeri itu dicetak di beberapa negara ya. Cuma di Indonesia kan enggak terkenal. Di Indonesia itu ya terkenalnya ya motivasi eksternal itu ya. Bukan sumber kekuatan yang di dalam gitu. Oke? Saya kira untuk covernya itu. Mari kita lihat pada bagian pertama dari buku ini. Silakan Ustaz. Jadi saya pikir buku ini harus dimiliki itu semua orang yang tertarik dengan pencarian dirinya gitu. Oke, next. Oke. Di buku di bagian pertama, jadi bukunya itu seperti ini. Bukunya seperti ini. Puisinya itu satu halaman itu dia ada apa istilahnya semacam saripati ya. Saripati pengalaman rohani itu. Dan di sini bagusnya ini ditulis dalam gaya bahasa non-duality, wahai hambaku. Jadi ini bukan tulisan ego, bukan hasil ego, bukan hasil pikiran. Gitu. Jadi ini adalah sebuah kesadaran.
kesadaran yang terhubung langsung dengan keilahian gitu. Maka ditulisnya wahai hambaku. Jadi seolah-olah, bukan seolah-olah ya, makanya ini dalam pengalaman beliau ini, guru kita ini, beliau bisa mendengarkan langsung arahan, bimbingan dari suara keilahian, suara Tuhan. Gitu. Jadi, wahai hambaku ini sebenarnya ditulis untuk melarutkan kebiasaan pikiran yang menganggap bahwa sumber pengetahuan itu ada pada pikiran itu sendiri. Ya, jadi pikiran itu kan kalau dia merasa bahwa sumber pengetahuan ini dari pikiran, itu dilarutkan dengan wahai hambaku. Artinya sumber pengetahuan ini dari yang ilahi gitu. Jadi ini gayanya gaya non-duality. Ya, jadi bukan artinya pengetahuan ini itu pengetahuan yang sifatnya otentik, bukan hasil dari menghubung-hubungkan data, ya, lalu kemudian mendapatkan silogismenya, bukan gitu. Jadi ini membaca ini saja itu sudah membingungkan bagi orang yang menggunakan intelijensinya. Kok bisa sih? Kok Tuhan seolah-olah berbicara? Padahal dalam pengalaman intelijensi itu, Tuhan itu impersonal, jauh sekali. Jauh di langit sana. Kok ini seolah-olah apa sehingga ini sudah menjadi apa gitu. Jadi ini bagi yang menggunakan intelijensi, ini akan kontradiktif. Ini jadi masalah ini. Karena dalam pengalaman intelektual, Tuhan itu mungkin ada. Ya, toh? Tuhan itu mungkin ada. Tetapi dalam pengalaman guru kita ini, ya beliau saya hormati sebagai guru, semoga ya terhubung, beliau melenyapkan, menghancurkan keraguan bahwa Tuhan itu tidak hanya ada, tetapi Tuhan itu hadir langsung gitu loh. Jadi wahai hambaku ini sebuah ekspresi bahwa Tuhan itu hadir langsung. Tuhan hadir. Tidak, kan ada Tuhan itu ada. Semua orang mungkin, apalagi dalam tradisi budaya kita, Tuhan itu ada. Hadir apa enggak? Itu persoalan tuh. Ya, tuh hadir apa enggak? Kamu bisa terhubung tidak? Kamu bisa merasakan kehadirannya tidak? Maka wahai hambaku ini sebuah pernyataan untuk melarutkan kebodohan dari intelektual kita yang tidak mampu terhubung dan mengalami kehadiran Tuhan gitu. Di sini saya anggap ini pukulan pertama di zaman ini ya, banyak manusia yang merusak matanya dengan kebutaan. Jadi mata itu kan digunakan indera kita yang untuk mengetahui, ya ada, untuk tahu. Tetapi mata ini kita rusak. Mata ini kita rusak gitu. Dirusak itu bukan karena mereka bodoh. Artinya bukan yang merusak mata, yang matanya rusak ini bukan orang yang tidak makan bangku sekolah kan gitu. Ya, atau bukan orang yang tidak sekolah gitu. Namun mereka ini yang merusak matanya ini orang-orang yang telah dibodohi oleh ilmu pengetahuannya sendiri. Mereka menganggap dirinya dapat mengupas ilmu pengetahuan di dunia, padahal pengetahuan tentang dirinya sendiri masih buta. Apakah pantas orang-orang yang mengetahui dunia eksternal ini itu dikatakan orang-orang pintar? Jadi di sini inspirasinya adalah ada pengetahuan eksternal, ada pengetahuan internal gitu.
pengetahuan eksternal itu, apakah pengetahuan eksternal ini bisa kita katakan pengetahuan yang abadi, pengetahuan yang benar? Bukankah ini pengetahuan semu misalnya? Semuanya bagaimana? Ya, toh? Kita mengetahui sesuatu berdasarkan semu itu kan karena apa? Pengamatan yang apa? Pengamatan yang bersifat itu sesaat gitu loh. Tidak utuh pengamatannya. Lalu kita akan menyimpulkan bahwa seolah-olah kesimpulan kita itu kita sudah mengamati keseluruhan realitas. Gitu. Makanya dia pengetahuan eksternal itu yang menggunakan panca indera itu semu karena terbatas tempat, ya atau terbatas tempat, terbatas waktu, terbatas konteks, terbatas alat gitu kan. Tapi kita pikiran itu seolah-olah sudah menguasai keseluruhan realitas gitu. Nah, di sini poin pentingnya adalah kita diajak untuk merenung sejenak. Pengetahuan seperti apa yang saya miliki ini? Gitu. Apakah pengetahuan tentang benda-benda, pengetahuan dunia itu kan, pengetahuan dunia itu pengetahuan tentang benda-benda. Pengetahuan tentang alat-alat gitu. Ya toh. Sementara pengetahuan internal itu pengetahuan tentang dirinya sendiri gitu. Ya toh. Jadi pengetahuan tentang dirinya sendiri. Jadi ada semacam kecenderungan di masyarakat modern itu lebih membanggakan pengetahuan tentang benda-benda, pengetahuan tentang alat dibanding dengan pengetahuan gitu. Ada ketimpangan itu di dalam masyarakat modern seluruh dunia gitu. Dan anehnya, ya, anehnya orang itu merasa bangga sekali, merasa sudah mencapai pencerahan jika memiliki pengetahuan tentang benda-benda dan alat-alat ini. Ya, tidak ada upaya untuk mencari atau menemukan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Padahal, ya alat dan benda-benda ini kan terbatas fungsinya, terbatas manfaatnya, terbatas apa istilahnya, dia serba terbatas dan suka berubah-ubah. Jadi apa yang kamu banggakan dengan pengetahuan yang berubah-ubah itu gitu. Tapi kalau pengetahuan tentang diri itu abadi, dia tidak pernah berubah. Lalu seolah-olah ini di bagian pertama ini dia langsung menghantam kepongahan kebudayaan kita. Kamu tuh bangga apa dengan pengetahuan tentang benda-benda itu? Apa yang kamu banggakan? Benda-benda itu kan berubah-ubah. Kamu mesti, jadi dengan memfokuskan diri pada pengetahuan dunia, pengetahuan tentang benda-benda ini, kamu akan dipaksa untuk mengikuti dunia. Ya, atau dirimu akan adaptasi terus-menerus pada dunia eksternal. Kamu akan diperbudak. Karena ini sifatnya temporer. Ya, kan? Jadi orang-orang yang fokus pada pengetahuan benda, tentang caranya, tentang apa, ya sifatnya ilmu alat. Ya, ada ilmu alat gitu kan, bukan usul. Ada ilmu alat gitu, bukan ilmu pokok. Dan masyarakat itu rela menghabiskan bahkan miliaran demi mendapatkan ilmu alat ini. Dan dia tidak mau investasi
untuk mendapatkan pengetahuan tentang dirinya. Padahal ketika orang itu mengetahui dirinya, maka dia akan menciptakan perubahan pada dunianya. Kalau ini dengan menginvestasikan uang, waktu, pikiran, menginvestasikan diri ke pencarian ilmu pengetahuan alat, maka diri kita yang menjadi harus berubah mengikuti alat, ya toh? Jadi kita akhirnya adaptasi saja pada perubahan. Nah, hari-hari ini kita melihat banyak buku, ya toh? Di era pandemik ini banyak buku-buku baru di ranah pengembangan diri yang mengajak mampu bertahan. Yuk adaptif. Ada ajakan itu. Loh, saya kaget. Loh, ini bagaimana? Kok malah ngajin adaptif? Yuk mampu bertahan. Itu sekedar mampu bertahan itu adaptif itu berarti ngajak kita untuk membeli alat baru lagi. Ini teman-teman harus sadar nih. Karena saya melihat lagi mulai rame lagi di dunia pengembangan diri, ajakan, yuk, kamu harus mampu bertahan. Pasti itu, yuk, beli alat baru lagi. Ya, itu pesannya. Tapi kalau kita mempelajari diri, kita yang menciptakan perubahan. Bukan kita yang harus menyesuaikan perubahan. Itu telat itu. Masa kamu kok mengaku pintar, padahal kerjamu itu hanya menyesuaikan perubahan. Kok bukan kamu yang menciptakan perubahan. Kamu khalifah kan? Kan itu kan hantamannya pertama ini. Hantaman dari ini, kamu tuh khalifah, bego, gitu kan. Kenapa kamu yang menyesuaikan, gitu. Ini hantaman, waktu itu saya merasakan kayak ditampar bolak-balik tuh, saya membaca ini, kamu itu khalifah, bego. Kok kamu jadi kecanduan dengan benda-benda alat-alat. Ya, tuh. Saya kayak ditampar-tampar waktu itu. Jadi puncaknya itu saya kok merasa, buku ini memberitahu saya, bego, kamu itu khalifah. Kok kamu malah menurunkan derajatmu sendiri dengan bersikap adaptif, menyesuaikan eksternal. Kamu harus menciptakan perubahan. Kamu itu khalifahnya. Kamu itu bukan babu dunia gitu. Wah, saya merah gitu ya. Awalnya sedih, jadi berbinar-binar setelah itu. Saya merasakan keterhubungan itu ya. Ya mungkin teman-teman bisa itu pengalaman pribadi saya gitu ketika membaca ini dan akhirnya tuh tidak minat lagi dengan metode-metode pembelajaran motivasi yang bersifat yuk mampu bertahan. Saya nggak mampu ini kan dunia ini kan diberikan untuk kita kelola. Kenapa hanya mampu bertahan ajakannya? Ya nggak mau lagi mengikuti ajakan-ajakan yang yuk mampu bertahan, yuk menyesuaikan. Tapi semestinya itu tidak cukup. Mari ciptakan perubahan, ya toh? Ayo kita ciptakan perubahan terbaik gitu. Oke, itu pengalaman dari saya seperti itu. Teman-teman mungkin bisa ikut ngobrol, bincang-bincang itu kan nggak satu arah, ya. Ya, silakan teman-teman. Ketika pertama kali lah mungkin membaca ini. Membaca ini. Mbak Vita, Kak Din, ekspresikan itu ya. Kak Anwar. Bego. Ya, mungkin teman-teman kesulitan itu kesulitan membedakan ajakan untuk bertahan dengan ajakan untuk menciptakan perubahan. Itu kan kadang-kadang di masyarakat saya itu nggak mau membedakan itu. Akhirnya konyol. Nggak bisa menemukan batas. Antara mana sih batasnya antara bertahan hidup dengan tumbuh. Ya, toh? Apa sih batas antara bertahan
dengan tumbuh. Akhirnya akan kembali lagi ke persoalan filosofis dari apa? Filosofis dari tabula rasa. Tapi itu terlalu panjang kalau kita bahas di sini. Bertahan itu artinya tanpa alat-alat ini kamu akan menderita gitu loh. Itu maksudnya bertahan. Pertama kali buku itu dapatnya dulu dijual di 3 Serangkai tahun 2009 itu. Dulu dijual di 3 Serangkai. Jadi saya itu dulu meskipun nggak punya uang sama sekali, setiap hari saya mengunjungi perpustakaan, toko buku. Itu dari dulu tradisinya begitu. Nggak punya uang sama dalam penderitaan apapun, saya selalu berusaha mendekati buku. Waktu di Jogja pun, di Jogja itu kan saya ya kekurangan makan gitu. Tapi setiap hari, tiap sore saya pergi ke perpustakaan membaca. Dengan itu saya merasa ada kelegaan di tingkat batin saya. Makanya waktu 2009 ini saya bangkrut gitu. Saya tetap mencari toko buku. Saya tetap jalan kaki gitu ya. Mendekati toko buku atau perpustakaan. Saya merasa bahwa siapa tahu saya menemukan sesuatu yang besar di balik lembaran buku yang saya balik gitu. Dan saya menemukan di sini gitu. Menemukan, kamu tuh enggak gaya hidupmu itu adaptif, bukan kreatif gitu. Padahal diri kita itu adalah akan digunakan Tuhan sebagai center energi kreatifnya gitu loh. Jadi diri kita itu akan digunakan Tuhan untuk mengekspresikan energi kreatif. Tapi kita dididik, yuk bertahan yuk. Artinya apa sih ajakan bertahan itu apa? Kamu kalau nggak beli alat ini, nggak mengikuti metode ini, kamu bakal menderita. Itu maksudnya tuh. Kamu bakal menderita. Ya, tuh. Kamu bakal menderita. Itu maksudnya bertahan. Kadang-kadang tuh ya ini harus dibedain ya batasnya gitu. Mungkin yang lain, ayo ngobrol nih. Ya, silakan teman-teman. Gimana ini? Pagi ini mudah-mudahan kita mendapatkan hidangan yang cukup mengenyangkan ya. Dan tidak terlalu sulit kan kita memahami ini ya. Yang sulit itu menyadari, karena gini loh, kita itu kan terjebak dalam komunitas-komunitas budaya yang adaptif. Meskipun itu komunitas agama, justru ngajakin, meskipun itu komunitas spiritual, tetapi perspektif filosofisnya, perspektif bertahan hidup. Itu bukan spiritual. Spiritual itu tidak mungkin bertahan hidup. Dia yang menjadi yang digunakan Tuhan, dirinya itu digunakan untuk mengekspresikan energi kreatif dari ketuhanan. Nggak mungkin bertahan hidup. Tetapi cara pengajaran pengajaran kita sebut aja lah, pengajaran pengembangan diri, pengajaran bincang-bincang katanya spiritual, itu ngajak adaptif. Tidak ngajak untuk menemukan sumber energi kreatif dalam diri kita gitu loh. Dan itu mungkin dia tidak tahu batasnya. Makanya ada kelompok spiritual ngajakin, yuk bertahan. Loh, ini berarti dia tidak sadar perspektif filosofis. Ya, toh? Jadi dia tidak tahu batas perspektif filosofis antara bertahan dengan tumbuh. Nah itu, kadang-kadang itu masyarakat kita itu naif gitu loh. Naif hanya karena figur otoritatif, tokoh besar, lalu kemudian tidak sensitif lagi dengan perspektif filosofisnya. Maka kan kemudian ini itu mengajak kita untuk itu mereka itu orang pintar toh. Apa kategori pintarmu itu orang yang seperti itu. Ini kan menghantam kebutaan kita. Apa yang kamu sebut kategorikan orang pintar itu orang yang tergantung banyak pada benda-benda luar. Itu toh
yang kamu sebut pintar. Kalau gitu, kamu bego, kamu itu khalifah gitu kan. Kalau kita pakai bahasa anak muda ya, bahasa Jakartanya begitu. Tapi kan beliau ini kan guru, halus sekali, ya toh? Halus, lembut. Tapi kan ini kita kan namanya anak muda ya, darah muda itu kan meledak-ledak. Ya toh? Mesti kita pakai bahasa kita dong, milenial nih. Iya. Milenial ini kan apa? Gampang silau dengan dunia eksternal. Lalu kemudian kesilauan tadi diperkuat dengan figur penguatan. Itu orang pintar tuh yang kayak begitu. Orang pintar tuh yang banyak peralatan dunianya. Nah, lewat kalam ini kita dipukul kepalanya. Bego itu nggak pintar, ya toh? Itu namanya dia tolol gitu. Kamu itu khalifah, bego. Jangan bikin dirimu tolol juga. Ini kalau bahasa Jakarta, bahasa gaulnya ya, mohon maaf ini yang sudah sepuh-sepuh, yang udah hatinya ulah lembut ya. Ya ini keresahan anak muda menghadapi zaman yang kita bilang tuh hampir-hampir kita sesat dengan budaya adaptif. Jadi kita mesti apa? Di dalam teori kebudayaan itu kan untuk menghancurkan budaya yang baku, mesti ada satu orang yang bersifat apa istilahnya itu? Pembaharu, tapi sifatnya itu apa? Pemberontak. Ada istilah itu dalam kebudayaan itu mesti ada satu yang urakan ya. Jadi tadi itu mohon maaf teman-teman bahasa urakan tadi itu. Saya pakai bahasa urakan itu bentuk ya kalau diperhalus bahasanya orang lembut ya seperti ini. Tapi kalau bahasa urakan tuh semacam apa ya? Urakan itu kan pintar dia. Tapi ini aja. Iya, beling ya. Perlu ada orang beling. Itu tadi itu bahasa beling. Hei bego, kamu yang itu pintar toh. Ya toh? Itu goblok. Nah, itu bahasa urakan. Mohon maaf ya teman-teman ini. Mohon maaf ini ya. Nah, ya. Jadi diucapkan dengan sadar itu. Jadi itu bahasa belingnya begitu. Jadi kalau yang tidak cukup kesetrum dengan bahasa yang puitis, halus, lembut sekali, coba kita hajar dengan bahasa urakan. Merah nggak pipinya? Oke. Silakan. Silakan Mbak Vita. Ada yang ini manfaatnya ngobrol-ngobrol itu apa? Kita kan saya menganggap kita temanan gitu loh. Kita dari teman. Jadi bukan bahasa ceramah. Kalau ceramah saya nggak pernah bilang hampir itu nggak bilang bego. Terus ini ada pertanyaan. Yang pantas disebut orang pintar itu yang seperti apa, Bang? Orang pintar minum tolak angin. Iklannya gitu. Iya. Orang pintar itu, ini kita nanti dapat sponsor dari tolak angin nih. Oke. Orang pintar itu orang yang mengetahui potensi dirinya. Orang pintar itu orang yang secara spiritual yang mengetahui dari mana dia berasal, ya toh? Yang mengetahui, kalau orang Jawa atau orang pintar itu orang yang mengerti sangkang parang dumadi gitu. Dumadi. Lalu yang mengetahui tujuannya dia hadir di sini untuk apa? Orang pintar itu bukan orang yang tergantung, yang punya koleksi benda-benda, tapi yang mengerti esensi, mungkin itu ya. Jadi orang pintar itu bukan orang yang punya koleksi, yang punya hiasan, tetapi yang mengerti keindahan gitu. Mungkin seperti itu kalau secara puitisnya. Tapi kalau kita mau bikin belingnya lagi, boleh lagi kita jadikan bahasa belingnya. Kalau saya ingat ada satu hadis disebutkan itu Al-Qais itu orang yang cerdas, cemerlang. Itu orang yang mampu menyiapkan diri menghadapi apa setelah kematian. Ya, itu panjang ya. Itu orang pintar. Ya. Jadi orang pintar itu kalau kata iklan ya yang minum tolak angin. Oke, jadi ya itu ya. Jadi paling nggak di sini kita ya mesti jangan tuh
kita nggak ngerti gitu loh batas antara spiritual dan batas antara material secara filosofis. Kita nggak ngerti. Mungkin besok sambil teman-teman nunggu bukunya sebelum kita masuk ke ke pengetahuan kedua, ke nomor 2, bukan bab ini sebenarnya. Tapi nomor 2, kalam nomor 2 ya. Jadi ini nomor, bukan bab. Kita mesti belajar sedikit di mana sih batasnya antara perspektif filosofis spiritual science dan material science. Jadi ini kita itu saya melihat ya, masyarakat kita ini terutama pengembangan diri itu gagap filosofis. Jadi kadang dicampur hal yang bertolak belakang dia campur dengan dalih inovasi. Dengan dalih inovasi, tapi secara perspektif filosofis itu tidak mungkin. Kalau yang bertolak belakang itu kan kalau dicampur dia saling meniadakan, ya toh? Menghasilkan interferensi destruktif. Itu kan di fisika kan ada itu yang saling berlawanan itu dia menghasilkan interferensi destruktif bukan konstruktif. Ya toh? Monggo Pak Subhan ya, monggo. Ya ini bincang-bincang temanan lah. Yes, ya. Pakai bahasa beling boleh, pakai bahasa puitis boleh, pakai bahasa motivator boleh. Monggo ini kita ngobrol, bukan kelas saya ini obrolan. Monggo Pak Subhan. Monggo. Ini tempat kita untuk mencurahkan unek-unek. Ya toh? Unek-unek gitu. Ini kelas kita semua ya. Ayo dibuka mute-nya. Silakan Pak Subhan. Oke, thank you. Makasih. Nah, jadi kalau saya memperhatikan diskusi kita, mungkin ada satu di obrolan Bang Aswar ya, yang bilangnya bahasa urakan. Jadi gini, ketika kita kebanyakan dari orang Indonesia yang saya perhatikan adalah sangat ketergantungan eksternal gitu ya, termasuk motivasi. Yaitu kalau disebut di materi Bang Aswar mungkin banyak material lah, material science gitu ya, atau materialistis. Jadi kenapa perlunya bahasa urakan? Mungkin kalau tadi masih halus gitu ya. Kadang-kadang untuk menyadarkan seseorang tuh kita perlu keras gitu ya. Jadi perlu keras agar mereka sadar jangan fokus di eksternal gitu ya. Jadi fokusnya ke dalam diri sendiri. Jadi tahu gitu, jangan lihat luar terus, lihatlah di dalam diri kamu. Ayo, kamu apa gitu ya. Ininya kebanyakan orang fokus eksternalnya adalah mungkin 80% dan internalnya mungkin 20%. Nah, sekarang lebih gampang Bang Aswar sharing-sharing tentang spiritual science yang mengarahkan adalah ke diri gitu ya. Dan saya terus terang sangat cocok dengan dunia spiritual ini ya, karena saya memang senang mempelajari baik secara tasawufnya gitu ya, sejak tahun 90-an sampai yang sekarang ada spiritual science jadi connect gitu. Nah, jadi bahasa kasar tuh perlu karena untuk kita sadar, ayo kita balik ke diri sendiri. Nah, yang kedua adalah saya lihat buku ini ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita belajar tasawuf gitu ya, hati-hati katanya, hati-hati kalau nanti Anda tersesat gitu ya. Jadi harus ada perlu pembimbing. Nah, saya memperhatikan dengan buku ini dan apalagi sekarang kalau saya lihat Bang Aswar itu, saya bukan ini karena saya ngikutin dia karena saya dapat duluan dari ilmu tasawufnya, tapi di spiritual science itu ada jalannya gitu, ada logikanya. Nah, jadi saya melihat apalagi itu ekspresi. Tadi ekspresi adalah diri yang ilahi gitu ya, bukan diri kita menjadi Tuhan gitu ya, tapi adalah ekspresi Tuhan yang di dalam diri kita muncul. Nah, dengan adanya spiritual science ini, ilmu tasawuf itu dapat dijelaskan dan ada jalannya. Nah, jadi buku ini menurut saya buku ini sangat bagus ya. Jadi membuka orang, melihat jalan. Betul. Tasawuf itu nggak angker. Tasawuf itu jalan umum. Bukan jalan eksklusif. Jadi melihat jalan, jadi
nggak takut lagi gitu ya, apalagi dengan spiritual science sekarang. Oh seperti ini. Jadi orang jangan takut. Memang belajar tasawuf itu perlu ada pembimbing. Kalau perlu ada mursyid gitu ya, guru mursyid pembimbing spiritual yang memang harus seperti itu ya. Harusnya memang seperti itu. Jadi bukan asal. Nah, di spiritual science saya melihat yang dari Bang Aswar, saya cocok gitu ya. Saya melihat cocok karena bukan cocok karena Bang Aswar, tapi saya mencocokkan apa yang saya pelajari baik secara ilmu tasawuf yang saya pelajari sama dengan ilmu yang spiritual science, dan sebelumnya juga saya banyak belajar ilmu pengembangan diri yang lain. Nah, inilah yang cocok menurut saya ilmu spiritual science yang dapat digunakan manusia lah saat ini membangun kesadaran. Nah, apalagi dengan yang istilahnya ini yang non duality ya. Jadi benar-benar logikanya terbuka ya. Jadi jangan takut lah kalau menurut saya. Memang harus dipertanyakan kenapa jadi seperti itu. Jadi jangan bikin ragu-ragu. Kalau saya sudah sering ikut belajar macam-macam gitu ya, sampai saya hang itu sudah sering. Hang kebingungan berbulan-bulan saya sering banget lah. Jadi mulai dari ilmu attitude dulu saya sempat yang kayak dihajar ngomongin goblok kayak gitu, kenapa jadi kayak gini ya ilmunya kayak gitu. Tapi membuat saya sadar, oh seperti ini maksudnya kenapa diomongin, biar kita kembali ke dalam internal diri kita gitu ya. Jangan fokus di luar. Dari situ lalu menggali ke dalam diri. Oh seperti ini. Apalagi sekarang ya saya bilang tadi ya, kembali ke Tuhan lah kalau menurut saya, jalan Tuhan lah. Kalau ke diri kan jalan Tuhan ya. Apalagi kita orang yang bertuhan lah minimal kan, apalagi beragama. Oh, seperti ini. Jadi indah sekali sebenarnya ya kalau kita benar-benar menjalankan ilmu spiritual yang memang secara agama yang kita anut pun cocok gitu. Nah, jadi kira-kira gitu sih, Bang. Iya. Ya, ini memang kayaknya ini peran Pak Subhan sebagai demotivasi diperlukan ini, daripada kalau saya kan kayaknya kurang beling saya. Habis ngomong bego minta maaf. Ya, Pak Subhan lebih ahli beliau. Kayaknya Pak Subhan lebih ahli ini. Jadi Pak Subhan sudah berkurang Bang, nanti lah pada lari Bang di grup kasihan gitu. Saya takutnya dikutuk jadi jomblo abadi. Jadi habis ngomong bego minta maaf. Jadi gitu ya. Jadi kita perlu sadar. Jadi dengan cara keras ya, cara keras. Kalau dulu cara saya agak kasar. Kalau sekarang masih halus, masih ngomong ini cuman kompor atau demotivasi gitu ya. Enggak, padahal nggak usah diomongin. Yang lebih jadi ada dua yang kemungkinan setelah didemotivasi atau dikomporin ya, atau diprovokasi. Kalau memang dia benar-benar mungkin dia hang, tapi apabila dia temukan sendiri jawabannya, maka dia akan dapat pencerahan, oh seperti ini, dia akan menggali terus. Tapi saya ingatkan ketika Anda kebingungan atau Anda hang lah boleh katakan, Anda perlu teman, minimal perlu ada teman gitu ya, yang kenapa jadi seperti ini. Karena saya udah pernah seperti itu sampai 3 bulan, sampai penghasilan saya itu gara-gara hang di otak aja gitu ya. Jadi sempat penghasilan saya dulu jadi training gitu ya, jadi habis berapa bulan gak ada training sama sekali gitu. Nah, jadi perlu minimal ada teman diskusi, apalagi kalau ada mentor, ada pembimbing. Jadi ada yang menjelaskan filosofinya seperti loh, kenapa kamu seperti itu. Jadi paham. Jadi saya sangat setuju, kita perlu belajar dalam hidup ini, gitu ya, baik belajar untuk menjalankan hidup maupun kita kembali kepada Tuhan. Nah, jadi menurut saya seperti itu sih, Bang. Oke, alhamdulillah ini. Iya. Yang lain ini ada dari Kadin ya, bagus nih. Ya, pintar itu artinya minum tolak angin, menolak kebodohan. Jangan kebodohan itu dibungkus dengan sebagai yang mewah. Oke ya. Monggo yang lain. Mbak Vita tadi mau cerita apa, Mbak Vita? Ya, Pak De. Ya, silakan. Kalau di saya kan lebih ini ya Pak Ade, lebih berkecimpungnya kan di dunia bisnis ya. Dan 3 tahun yang lalu itu kan pengalaman 3 tahun yang lalu ya, tadi waktu Bang Aswar bilang bego tuh ngena banget gitu. Jadi 3 tahun yang lalu itu kan sebetulnya bisnis oke-oke aja ya, tapi memang pada saat kita hanya adaptif, itu pasti nanti ujungnya tuh ada rasa nggak nyaman kok gitu.
Jadi waktu itu ya memang bego beneran gitu, yang dibilang sama Bang Aswar tadi memang itu benar terjadi gitu. Pada saat saya memang hanya adaptif, terus waktu itu kan memutuskan ya, akhirnya saya memutuskan untuk rehat, untuk mencoba mencari kan, itu sebetulnya ini kenapa nggak ini ya, ujungnya ya memang ternyata memang karena bego gitu, jadi saya hanya apa ya, copas lah, hanya meniru gitu, tapi tidak berkembang, tidak bertumbuh gitu, jadi hanya sekedar ikut-ikutan aja. Ternyata memang itu ujungnya nggak asik lah gitu. Pasti ada ujungnya yang nggak nyaman. Nah, terus sekarang Pak Ade, Bang Aswar, memang tantangan kita di dunia industri ya, di bisnis itu luar biasa. Jadi sudah terbiasa lah di tools yang tadi dibilang, kalau kita tuh selalu tergantung sama tools itu. Jadi apapun yang diberikan ya oleh mentor-mentor, master-master, itu kecenderungannya adalah lebih ke tools gitu. Di antara copywriting, branding, jadi lebih ke skill kayak gitu. Nah, itu memang saya mengalami itu sekarang gitu. Luar biasa pada saat saya udah belajar dengan Bang Aswar, kemudian banyak hal baru, wacana-wacana baru, dan itu saya terapkan di bisnis ya, dunia industri sekarang ini tantangannya cukup besar gitu, dan ya memang harus berjuang gitu. Kalau di tim itu saya udah beberapa kali Pak Ade, Bang Swar, saya udah beberapa kali tuh ditanyain gitu, kenapa sih kok nggak pernah ada motivasi di grup gitu. Kemudian kita jarang namanya saya share perolehan masing-masing teman-teman kayak gitu. Nah, tidak dipungkirin itu karena masalah kebiasaan. Jadi orang itu bergerak ya karena orang lain gitu, tapi nggak ada di dalam dirinya sendiri tuh nggak ada mesinnya gitu, karena memang nggak mengenal dirinya kan, nggak mengenal kita sebagai khalifah gitu. Jadi semuanya tergantung sama orang lain. Nah, sharing saya itu aja sih Pak Ade, kalau memang sekarang di bisnis ini menarik. Luar biasa bener-bener. Jadi saya kekeh di tim itu tidak saya berikan hal-hal yang sifatnya eksternal gitu. Jadi saya mencoba untuk memperbaiki, karena alasannya cuma satu, saya pernah menderita ya karena bego, nggak mungkin saya bawa tim saya ke sana juga gitu. Jadi meskipun mungkin akhirnya saya menghadapi pertentangan gitu ya. Saya menghadapi bahkan mentor gitu ya, perusahaan itu berkali-kali bilang ke saya kan, Vita dibangun brandingnya. Kemudian mereka melihat platform saya, Instagram atau platform yang memang ini, kenapa nggak ada testimoni seperti itu? Saya kekeh gitu, karena ya saya pernah bego gitu. Cuman untuk menjelaskan itu ke mereka pastinya perlu perlu bersabar gitu, karena orang kan di zaman sekarang mereka lebih melihat pada pembuktian. Melihat pada pembuktian. Jadi ya udah, kita bersabar aja, namanya juga berikhtiar, berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa, ya lakukan itu dengan pelan-pelan. Itu sih Pak Ade sharingnya. Ya, keren banget nih, keren. Gitu Bang. Alhamdulillah akhirnya perjalanan ditemukan dengan Pak Ade dan Bang Aswar gitu. Jadi ya sekecil apapun itu, yang penting kita melangkah kan. Gitu. Ya, betul. Yang penting sudah berjalan. Iya. Oke, menarik ya. Jadi memang kita perlu di tiap hari membangun diskusi. Jadi pagi-pagi kita langsung langsung kita segarkan ya pikiran kita dengan perspektif, dengan bincang-bincang seperti ini. Jadi kehidupan itu ada nuansa keilmuannya, ada nuansa baru, ada cahaya baru yang diperbincangkan di pagi hari. Jadi pagi hari itu kita udah ngomongin ilmu, nggak ngomongin dunia, misalnya gitu. Ini menarik, ini teman-teman perlu partisipasi di acara ini, karena ini akan bisa menjadi semacam pionir di masyarakat kita. Yuk kita bincangin kenyataan gitu, seperti itu. Oke, mungkin dari Kadin ya, yang lain. Jadi semakin banyak yang ngobrol. Jadi ini acara kita semua, bukan acara saya, bukan acaranya Ustadz Ade. Ini acara kita semua boleh ngobrol. Oke deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tadi dengar pernyataannya Mbak Vita, terus Dan acara ini akan terus setiap hari ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Vita, saya nggak tahu Mbak Vita ikutan nggak ya di grup yang mana itu Mas Bang Jody itu men-share videonya Wowik ya, Mardigo Wowik itu. Dan dia saya baru ngeh aja kemarin gitu pas ada waktu ngedengerin. Dia salah satu ucapannya adalah tentang momentum gitu, dan bahwa sekarang ini momentumnya gitu untuk kita tuh berani tampil beda, berani menyatakan kebenaran gitu, karena ketidakbenaran ini sudah sedemikian parahnya gitu kan. Makanya juga saya jadi ingat Abang sedemikian berusahanya sejak 2017 ya Bang, 2000 berapa kita? 2018 gitu kan, untuk sesegera mungkin mengatasi kebobrokan ini gitu ya. Dan saya pas dengar Mardigo Wowik itu, pas banget gitu ya, kayaknya link gitu. Jadi kita sudah tidak cukup lagi bilang, sudahlah tunggu waktu, tunggu timing kapan tepatnya gitu lah. Mungkin kita tidak bisa lagi seperti itu gitu. Bismillah aja gitu loh, berani tampil beda untuk menyatakan kebenaran. Kita perlu tahu batas. Bismillah, ini batasnya untuk kita mulai gitu. Karena kalau kita mengikuti arus, mengikuti yang ada saat ini, ya akan kebablasan terus gitu loh. Dan nggak ada titik batas untuk mulainya gitu loh. Jadi mohon maaf ya Mbak Vita ya, kalau menurut saya sih Bismillah aja, kita jangan tunggu timing gitu. Kita lah ciptakan timing gitu. Kita jadi trendsetter kalau bahasanya Mas Ustadz Ade gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya gitu. Karena saya juga masih belajar ya untuk berani seperti itu juga gitu ya. Tapi saya merasa sekarang ini menjadi momen yang memang menjadi momen yang tepat gitu untuk kita bersama-sama bersama Bang Aswan, Mas Ade dan semua ini untuk bersinergi cepet-cepet mengatasi kebegoan bersama ini gitu ya, supaya nggak terpuruk berlarut-larut. Demikian kalau menurut saya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Din atas kalam-kalamnya pagi ini. Sebentar lagi kita sudah menginjak jam 8.00. Agar perbincangan kita ini tetap ngangenin dan tetap berotot ya, mungkin perlu kita batasi 1 jam, karena kalau terlalu lama nanti pastinya bisa boring ya. Tapi mudah-mudahan bisa rutin setiap pagi jam 7 sampai jam 8 gitu. Kita ambil waktu 1 jam kurang lebih. Bang Aswar, where Bang Aswar? Bang Aswar lagi sarapan gitu. Belakang Mas. Oh, di belakang. Panggilan alam. Ya, belum sarapan kok, belum sarapan. Oh, oke. Coba dapat ini ya. Yang mau pesan buku masih bisa ya teman-teman, masih dibuka. Bukunya udah mulai pengiriman Mas, atau tanggal berapa gitu? Ya. Gimana Kang Anwar? Iya, Jack. Iya, dan itu ini loh, saya kok melihat pengembangan diri itu muncul lagi ajakan yuk adaptif. Ini dia itu mungkin kehilangan perspektif filosofis gitu loh. Iya Bang, betul itu. Semacam dari bersifat menunggu. Ya betul, adaptif reseptif itu. Bersifat menunggu, terus akhirnya jatuhnya wirid juga, zikir juga, itu dalam rangka mencari petunjuk gitu kan. Artinya begitu, perseptif filosofisnya nggak jalan gitu.
bersifat menunggu, bersifat merespon gitu kan. Hanya menunggu dan merespon gitu aja kan. Wait and see ya. Iya. Hanya bersifat menunggu dan merespon. Jadi ya betul juga sih. Astagfirullahaladzim, kurang ajar nih. Wait and see. Iya. Ya, jadi itu loh, dan itu bahkan tokoh-tokoh pengembangan diri masih menyuarakan adaptif. Kita bongkar, kita ini urakan anak jalanan, bukan tokoh, tapi mesti kita harus maju karena kita melihat tokoh gitu, orang-orang yang selama ini kita anggap mampu membawa kita ke percepatan, justru ngajak adaptif. Sadar apa nggak sadar, tetapi jelas dia menggunakan kata adaptif, bertahan hidup, itu membuat kita tidak bisa nerima itu lagi gitu loh. Ngajak kemunduran itu. Kartu prakerja. Kartu pengangguran hasil ini. Bangkrut negara kayak terus. Iya, dan kan ini ada dari Mas Nabil itu kartu prakerja itu sama dengan kartu pengangguran. Daftar kan. Selesai S1 kan. Daftar 600.000 kan 1 bulan. Aku dulu statusnya lumayan. Kok bisa lumayan? Enggak. Oke, monggo Ustaz Ade di closing. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita sudah mencapai batas jam 8 ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari teman-teman semua. Insya Allah kita akan rutinkan acara-acara seperti ini dan mewakili tim semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.